Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang akan kita buat. Proyek kali ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio, di mana proyek ini kita akan dapat menampilkan nilai terendah serta dapat menyimpan file dari nilai terendah tersebut. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Lalu create a new project. Kemudian kita pilih Windows Forms Apps. Setelah itu kita beri nama projectnya. Kita pencet next. Setelah itu kita bisa membuat desainnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabrina Kamila Tafia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi kita akan masuk ke jendela desain. Kita munculkan dulu toolbox dari view. Lalu kita juga akan munculkan jendela properties. Oke, bikin dulu. Nah, kita taruh label di jendela desain 4. Oke, di label 1 kita akan mengubah teksnya menjadi name, tekan enter. Lalu di label 2 kita beri nama di teksnya swimming time. Lalu di label 3 kita beri nama di kolom teksnya bicycle. Lalu di label yang keempat dan yang terakhir kita beri run. Baik, selanjutnya adalah untuk text box. Di sini akan kita gunakan 4 text box. Untuk text box ini kita gunakan untuk meletakkan, maksud saya mengetikkan angka serta nama yang nantinya akan di entry. Kita meletakkan di sini. Setelah itu akan kita beri nama untuk masing-masing text boxnya. Untuk yang text box pertama kita namakan txt name. Untuk text box yang kedua kita akan memberi nama txt berenang. Yang kedua kita akan memberikan nama txt bersepeda. Kemudian yang ketiga kita akan memberi nama txt maraton. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu button, tombol button. Kita ke toolbox, kemudian kita klik button ya. Kita tahan, kemudian kita klik button pertama, kemudian kita tinggal copy paste saja ya. Kita buat di sini 4. Oke. Setelah itu kita ratakan. Oke, kita ratakan terlebih dahulu, kita rapikan, kita atur posisinya agar terlihat rapi ya, agar terlihat menarik, agar terlihat sejajar. Setelah terlihat sejajar, setelah terlihat rapi ya, kemudian selanjutnya kita akan mengubah namanya.
ya. Nama yang ada di button ini kita ke menu properties. Button yang pertama kita jadikan namanya btn entry ya, di bagian paling atas. Kemudian setelah btn entry kita juga ganti namanya ya, yang di teks itu menjadi entry. Setelah itu kita ubah button yang kedua. Button yang kedua ini kita ubah menjadi view ya. Jadi di properties, kemudian di name-nya kita ganti menjadi btn view. Kemudian di bagian teksnya kita ubah namanya menjadi view. Oke. Setelah itu kita ubah nama button yang ketiga. Seperti biasa kita ke properties, kemudian kita ubah namanya menjadi low score di bagian teksnya. Kemudian di bagian name-nya kita ubah menjadi btn low score. Oke. Selanjutnya yakni button yang keempat. Button yang keempat juga kita ubah namanya dari yang bagian name terlebih dahulu menjadi btn save. Kemudian kita ubah di teksnya juga menjadi save. Oke.
Oke, selanjutnya adalah memasukkan list view ya. List view. Oke, sini kita perbesar dulu. Nah, oke. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita akan membuat codingan daripada button entry ya. Di sini kita ketik saja your name buka kurung counter ya, kemudian tutup kurung spasi sama dengan spasi txt name dot text. Oke. Kemudian setelah itu di bawahnya kita ketik lagi swim buka kurung counter kemudian tutup kurung spasi sama dengan spasi txt berenang dot text. Setelah itu di bawahnya lagi kita ketik bicycle riding buka kurung counter tutup kurung spasi sama dengan spasi txt sepeda dot text. Oke. Kemudian setelah itu selanjutnya kita ketik lagi maraton buka kurung counter tutup kurung spasi sama dengan spasi txt maraton dot text. Setelah kita ketik itu selanjutnya di bawahnya lagi kita ketik lagi counter spasi sama dengan spasi counter spasi plus spasi 1. Oke, kita enter. Di bawahnya kita buat lagi, kita ketik lagi if spasi txt berenang dot text spasi tanda lebih kecil spasi 40 spasi then. Oke. Setelah itu selanjutnya di bawahnya kita ketik lagi message box dot show buka kurung tanda petik spasi the value swim in invalid koma ya, saya ulang so buka kurung tanda petik the value swim is invalid koma flash re-enter the time for the event tanda petik tutup kurung. Kemudian yang di bawahnya lagi exit sub, di bawahnya lagi and if, kita enter, kita kasih enter. Nah, kita ketik lagi if spasi txt sepeda dot text spasi lebih kecil spasi 260 spasi then ya. Di bawahnya lagi kita ketik message box dot show kemudian buka kurung tanda petik the value bicycle
is invalid. Oke, koma, spasi, please re-enter the time for the event, ya, tanda petik tutup kurung. Setelah itu kita buat di bawahnya exit sub, and if, di bawahnya lagi kita enter. Nah, kita buat lagi if spasi txt marathon dot text spasi lebih kecil 125 spasi then. Nah, di bawahnya lagi kita buat message box dot show buka kurung tanda petik the value run is invalid, please re-enter the time for the event, tanda petik tutup kurung. Oke, kita akan masuk ke jendela coding. Di button view kita klik 2 kali. Untuk memunculkan data yang sudah kita masukkan dan disimpan sementara di button entry, maka untuk memunculkan di list view kita membutuhkan looping for a sama dengan 0 to data ke 0 to counter min 1. Jadi counter min 1 itu untuk menghapus data pertama yang dimasukkan tadi di button entry, disimpan sementara di button entry. Kemudian kita bisa memasukkan data yang baru. Agar data pertama dan data kedua itu tidak ikut tersimpan kembali saat mengentry data kedua, kita akan stop menggunakan list view dot hide. Lalu kita susun tampilannya di list view dot item dot add kurung your name dan ini person sama dengan person lagi queen person a person physical and physical right, terus dan physical reading and person run and person marathon.
Oke, selanjutnya kita di sini akan memasukkan coding di BTN Low Score. Ya, di sini kita klik 2 kali di BTN Low Score. Nah, sudah. Lalu di sini kita masukkan dim name seri as integer. Nah, enter. Lalu selanjutnya dim winner swim as double. Oke, enter. Selanjutnya dim winner swim name as string. Enter. Lalu winner swim sama dengan swim buka kurung 0. Enter. Lalu for a sama dengan 0 to counter min sampai 1. Enter. If swim buka kurung a lebih kecil daripada winner swim, then winner swim sama dengan swim buka kurung a. Enter. Name seri sama dengan a. Nah, and if next. Selanjutnya winner swim name sama dengan your name buka kurung name seri. Enter. Selanjutnya dim winner bicycle ride as double. Enter. Dim winner bicycle ride name as string. Kemudian winner bicycle ride sama dengan bicycle riding buka kurung 0. Oke, enter. Selanjutnya for a sama dengan 0 to counter strip 1. Enter. If bicycle riding buka kurung a lebih kecil daripada winner bicycle ride, then winner bicycle ride sama dengan bicycle riding buka kurung a. Enter. Name seri sama dengan a. Nah, and if. Oke, next. Selanjutnya winner bicycle ride name sama dengan your name buka kurung name seri. Oke, enter. Di bawahnya selanjutnya ketik lagi dim winner run as double. Di bawahnya lagi enter. Dim winner run name as string. Oke, enter. Di bawahnya winner run sama dengan marathon buka kurung 0. Enter. Di bawahnya for a sama dengan 0 to counter min 1. Enter. Di bawahnya if marathon buka kurung a lebih kecil daripada winner, then enter. Winner run sama dengan marathon buka kurung a. Enter. Di bawahnya name seri sama dengan a. And if dan next.
selanjutnya di bawahnya winner run name sama dengan your name buka kurung name seri. Oke, selanjutnya di sini txt winner.txt sama dengan kutip the lowest score and VBCRLF and kutip swim and winner swim name and winner swim and VBCRLF and enter. Di bawahnya bicycle ride and winner bicycle ride name and winner bicycle ride and VBCRLF and tanda kutip run titik 2 and winner run name and winner run and VBCRLF. Oke, selesai. Baik, pertama-tama kita akan mengetik terlebih dahulu di button save 2 kali. Kemudian untuk membuat file text ini ada di dalam button save. Nah, untuk membuat file text ini kita harus memanfaatkan namespace system IO. Space system IO sendiri, IO itu singkatan dari input dan output. Kita bisa letakkan di sini, di atas public res di sini. Kita ketikkan di sini. Nah, input system ini merupakan namespace yang akan kita gunakan untuk objek-objek yang berkaitan dengan IO itu sendiri atau input output. Di sini pertama-tama kita bisa deklarasikan terlebih dahulu dim main writer as stream writer. Kelas ini tidak akan tampil ketika kita belum mengimport namespace sistem IO-nya. Nah, stream writer ini digunakan untuk menyimpan file pada sebuah file text, kemudian bisa kita klik untuk coding selanjutnya. Jadi kita deklarasikan dim dialog as save file dialog. Untuk nanti akan ditampilkan sebuah dialog untuk menyimpan file. Kemudian dim selected as boolean. Teks boolean ini adalah suatu variabel dengan tipe data boolean bernilai true atau false yang nanti akan kita gunakan apakah file yang akan kita tentukan sudah dipilih atau belum pada saat sampai dialognya ditampilkan. Kemudian kita siapkan sebuah variabel file name untuk menyimpan nama file yang dipilih di sini dengan tipe data string. Dim file name as string. Setelah variabel yang dibutuhkan ini kita deklarasikan, angka pertama adalah kita menampilkan dialognya terlebih dahulu, lalu disimpan di dalam variabel. Ini dialog sama dengan new save file dialog.
Yang ini untuk memastikan bahwa objek dialog ini adalah sebuah objek save file dialog. Kemudian kita isi seperti selected ini. Yang bernilai boolean. Tadi diisi dari save file, isi dari dialog.show dialog. Artinya ketika dialog ini akan ditampilkan di sana, ada pilihan OK atau cancel. Kalau diklik OK, selected ini akan bernilai true. Kalau diklik cancel, selected ini akan bernilai false. Sini bisa kita cek if selected sama dengan true. Artinya sudah ada file yang dipilih. Maka variabel file name yang tadi bertipe string diisi dengan file yang dipilih, yaitu dengan cara kita ketikkan di sini file name sama dengan dialog dot file name. Artinya file name yang dipilih pada saat show dialog itu akan disimpan di dalam properti file name yang bernilai tipe data string. Kemudian myWriter sama dengan file dot create kurung file name. File create ini digunakan untuk membuat sebuah file teks dengan ditentukan nama filenya yang sudah ditentukan oleh user, kemudian akan tersimpan di variabel string file name. Kemudian di bawahnya lagi myWriter dot writeLine kurung txt winner dot text. Maka semua yang sudah ditulis di text box maka akan ditulis dalam objek myWriter. Artinya akan dituliskan pada file name yang dipilih user, itu ini file name txt winner. Nah, setelah itu kita bisa close di myWriter dot close. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek definisi sheet, yaitu tentang di bagian desain. Yang pertama kita running dahulu. Di sini kita pencet tombol Windows, Shift dan S. Selanjutnya tinggal kita tarik saja bagian yang mengikat, ukurannya di side. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian Word di sini, lalu Ctrl V paste.